Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru banget nih. Sebuah perdebatan yang mempertemukan dunia kuno dengan dunia modern. Ini bukan cuma soal perbandingan teknologi loh, tapi lebih dalam lagi, kita akan mengkaji soal keutamaan dan makna di balik sebuah alat yang usianya udah ribuan tahun, busur panah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau di dalam nas-nas suci itu disebutkan soal keutamaan memanah, apakah keutamaan itu bisa begitu aja kita pindahkan ke senjata api modern? Kan fungsinya kelihatannya mirip ya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi yang pertama ya. Ada argumen yang bilang kalau busur panah itu punya keistimewaan yang, nggak bisa digantikan. Pandangan ini benar-benar berpegang pada keunikan yang melekat pada busur dan anak panahnya itu sendiri. Ada pandangan dari seorang ulama besar nih, Imam Ibnu Qayyim. Beliau menegaskan, hati-hati, jangan asal menyamakan busur panah dengan senjata lontar lain. Kenapa? Karena menurut beliau, ada keistimewaan yang sangat spesifik yang dianugerahkan khusus untuk busur panah yang nggak dimiliki senjata lain. Dan dalil utamanya ini, kuat banget loh. Ada sebuah hadis yang secara jelas banget menyebutkan cuma 3 aktivitas yang nggak dianggap sia-sia. Salah satunya adalah memanah. Tapi coba deh, perhatikan baik-baik. Disebutkannya dengan busur dan anak panahnya. Penyebutannya bukan cuma memanah secara umum, tapi sangat-sangat spesifik. Nah, disinilah letak kuncinya. Teks hadis itu pakai frasa bikausihi wa nablihi. Ini penegasan yang jelas banget kalau keutamaan itu terikat langsung sama alatnya, yaitu busur dan anak panah. Jadi bukan sekedar tindakan melempar proyektilnya aja. Keistimewaannya ini makin diperjelas lagi. Bayangin deh, ada ganjaran khusus untuk setiap langkah yang kita ambil pas memungut anak panah kita lagi. Sesuatu yang jelas mustahil kita lakukan dengan peluru kan? Terus, busur panah juga secara spesifik disebut sebagai wujud dari kekuatan yang kita diperintahkan untuk siapkan. Dan bahkan, ada pesan untuk jangan pernah meninggalkannya meskipun lagi dalam keadaan damai. Tapi, tentu saja dalam perdebatan kayak gini, selalu ada sudut pandang lain. Oke, sekarang kita coba lihat argumen tandingannya yang dibangun berdasarkan ide kesamaan fungsi. Nah, dari sisi sebaliknya, ada Imam Khalid Ahmad Asy-Syahrani yang punya pendapat berbeda. Menurut beliau, karena senjata modern, ya katakanlah senjata api, itu memenuhi fungsi yang sama, yaitu sebagai senjata lontar, maka keutamaan yang disebutkan tadi bisa juga berlaku untuknya. Intinya gini, kalau tujuannya sama, alatnya bisa dianggap setara. Jadi, inti argumennya itu ada di fungsi utamanya. Coba kita lihat. Busur panah buat melumpuhkan musuh dari jauh. Senjata api sama buat melumpuhkan musuh dari jauh juga. Jadi kalau kita lihat dari kacamata fungsi murni, ya tujuan keduanya memang kelihatan identik. Jadi gimana dong? Kok kayaknya dua pandangan ini bertentangan ya? Nah, ternyata jawabannya itu ada di pemahaman kita tentang dua jenis ganjaran yang berbeda. Di sini nih titik krusialnya. Gini, menggunakan senjata apapun untuk tujuan yang benar, misalnya dalam jihad, itu pasti dapat ganjaran. Tapi itu sifatnya ganjaran umum. Nah, busur panah ini, dia punya sesuatu yang lebih. Semacam bonus, yaitu ganjaran khusus yang disebutin secara eksplisit dan detail di dalam teks. Jadi, ganjaran umum dan khusus ini adalah dua hal yang berbeda. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Coba bayangkan soal kuda dan unta. Di teks-teks suci kan sering disebut. Nah, kita bisa aja mengartikannya secara umum sebagai alat transportasi atau kendaraan tempur. Tapi apakah itu berarti kuda bisa serta-merta kita samakan dengan tank atau jet tempur? Ya enggak kan? Kuda ya tetap kuda, dengan keutamaannya sendiri. Nah, dengan logika yang persis sama, kita bisa simpulkan kalau istilah spesifik busur dan panah itu nggak bisa secara otomatis kita samakan dengan kategori umum senjata lontar. Keduanya punya tempatnya masing-masing, dan yang satu nggak bisa menghapus keunikan yang lain. Ini semua membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin kita jadi mikir ya, kenapa sih teks-teks suci itu pakai istilah yang spesifik banget? Sebenarnya apa hikmah di baliknya? Ternyata, hikmahnya itu supaya maknanya abadi. Coba deh pikirin, dengan menyebut busur atau kuda, pengertiannya akan tetap sama dan dipahami oleh manusia kapanpun, di zaman manapun. Coba bayangkan kalau yang disebut itu teknologi canggih dari suatu masa. Bisa jadi maknanya hilang buat generasi setelahnya. Justru karena spesifik, pesannya jadi universal. Jadi kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Di dunia kita yang terus berubah ini, gimana caranya kita bisa bijaksana menyeimbangkan makna literal yang abadi dari sebuah teks dengan pemahaman fungsional yang relevan dengan zaman kita sekarang? Wah, ini bahan pemikiran yang menarik banget ya. Terima kasih sudah menyimak.